Maaf ya Pak, Bu, nungguin saya lama. Maaf ya Bu, Pak. Sebenarnya gue masih nggak rela tinggalin Boyolali. Terlalu banyak kenangan gue sama Centini. Sekarang semuanya udah berakhir. Aku nggak bisa jagain kamu lagi, Tin. Semoga kamu bahagia ya. Mas Tejo! Mas Tejo! Mas Tejo! Mas Tejo! Mas Tejo! Mas Tejo! Kok sampai ninggalin aku sih, Mas? Centini cinta karo sampean, Mas. Centini gak peduli karo sampean. Perasaan Centini gak pernah berubah. Kok sampai ninggalin aku, Mas Tejo? Centini cinta karo sampean, Mas. Jangan pergi toko aku, Mas Tejo, ya Allah. Centini wis eling semuanya, Mas. Ini Centini, Mas. Sedikit lagi, hampir aja. Mas Tejo sudah ada di depan mata. Mas Tejo sudah ada di depan mata, ya Allah. Orang yang selama ini Centini tunggu-tunggu. Apa Mas Tejo belum mengerti kalau Centini itu... Itu Centini. Ya, Pak. Walah. Centini ngapain di pinggir jalan sendirian? Centini pasti sudah gagal ketemu sama Nak Tejo. Wes do, ojo nangis Tondo. Centini gagal, Pak. Centini gagal ketemu karo Mas Tejo, Pak. Tadi padahal Centini wis ketok Mas Tejo tengpus, Pak. Centini panggil-panggil, tapi biasa wis keburu jalan, Pak. Centini gak nyampe ketemu Mas Tejo, Pak. Padahal Centini kangen karo Mas Tejo, Pak. Centini kangen bercandaan Mas Tejo. Centini kangen Mas Tejo itu nyemangati Centini. Semua tentang Mas Tejo Centini kangen, Pak. Ya Allah. Wes do, Bapak ngerti. Bapak ngerti banget perasaanmu kalau Nak Tejo ya. Do, lihat Bapak. Do, ya. Kalau sampai Nak Tejo benar-benar sudah pulang ke Jakarta, kenapa ndak kamu susul saja? Ya, Maksud Bapak Centini nyusul Mas Tejo ke Jakarta? lah iya, demi cintamu. Kalau kamu itu benar-benar suka karo Nak Tejo, Bapak ikhlas, Nduk. Bapak ikhlas kamu kembali lagi ke Jakarta. Ya. Tapi Pak, Centini tidak bisa tinggal Bapak untuk meriki, Pak.
kasihan Bapak, manapun sepuh. Bagaimanapun Bapak di sini kan banyak utang. Itu juga tanggungan Centini, Pak. Mana kita kehilangan uang 5 juta toh Pak kemarin, Pak. Mana mungkin Centini ngebiarin Bapak. Bapak nggak boleh bayar utang itu biar itu jadi tanggungan Centini. Centini nggak akan kebiarkan Bapak kayak begini, nggak Pak. Itu tanggunganku, Pak. Dok, sekali-sekali kamu itu harus mikiri hidup kamu sendiri ya. Kamu itu harus melihat masa depan kamu sendiri. Ya, gak usah mikirin Bapak terus. Kalau begini, Bapak Bapak ngerasa Bapak itu jadi beban hidup kamu loh, Dok. Ya. Wes, jangan nangis ya. Oh. Itu masih banyak yang kotor. Nyapu yang bersih dong. Kamu bisa nyapu nggak sih? Ya bisa Thomas, masa nyapu aja nggak bisa? Jawab lagi kamu. Aku nggak nyuruh kamu ngomong, tapi kerja. Lah tadi kan Mas yang nanya. Nggak usah jawab. Bapak bilang Centini harusnya ke Jakarta susul Mas Tejo. Ya kamu baik-baik di sana lah. Kamu balik ke sini nanti kita ketemu lagi dan aku sesuai janji aku ya, aku akan merawat dan bimbing kamu ya. Tapi kenapa sampai sekarang Pak Restu nggak ngasih kabar apa-apa yo? Oh iya, nomor lama HP Centini kan wis diganti karo Mas Fajar. Apa Centini harus ke Jakarta yo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri. Pak Centini. Pak Centini lagi ngelamun ya Mbak. Sampai kaget gitu kalau ada orang datang. Tapi aku seneng loh Mbak, bisa ketemu lagi sama Mbak Centini. Aku teleponin nomor handphonenya Mbak Centini nggak bisa-bisa. Loh Fitri, handphone Mbak kan sudah nggak dibawa Mbak lagi, tapi di Mas Fajar. Oh, pantesan ya Mbak. Aku teleponin nggak bisa. Tapi aku seneng Mbak akhirnya Mbak Centini udah jadi nikah sama Mas Fajar. Tapi Mbak merasa bersalah, Fit. Gara-gara Mbak, takutnya malah Mas Fajar tuh nggak bahagia dengan pernikahan nih. Wes Mbak udah usah ngerasa bersalah kayak gitu ya Mbak. Mbak kan udah bener ngikutin apa kata hati Mbak Centini sendiri. Lagian ya Mbak, kalau misalkan pernikahan itu udah didasari dengan kebohongan itu udah bakalan bener. Pasti udah bakalan diredoin sama Allah Mbak Contohnya aja itu Mas Fajar. Dia sampai ngebohongin sama ibunya sendiri toh Mbak. Tapi harusnya Mbak itu nggak membiarkan Mas Fajar tuh berbohong, Dek. Harusnya Mbak itu ngajak Mas Fajar tuh untuk tobat. Wes toh Mbak sekarang Mbak itu nggak usah ngurusin sama mikirin Mas Fajar lagi. Lagian kan dia udah jadi suami orang tuh Mbak. Sekarang ini loh Mbak harus mikirin Mbak Sukma. Sukma? Kenapa kok Mbak harus mikirin Mbak Sukma, Dek? Aduh Mbak gimana ya bilangnya. Soalnya Mbak Sukma itu kayaknya lagi masih dendam gitu loh sama Mbak Centini. Ya aku takutnya dia kenapa-napa sampai nyakitin Mbak Centini lagi. Ya Mbak Centini harus hati-hati toh Mbak. Matur suwun ya sayang, mesti diingatkan. Tapi Mbak tadi aku dengar Mbak apa mau ke Jakarta ya Mbak? Nyusul Mas Tejo. Ayo Mbak mendingan susul aja Mas Tejo, biar ketemu sama Mas Tejonya. Ya, tapi itu belum pasti sih, Dek. Loh, kok belum pasti sih Mbak? Mbak yang semangat dong Mbak Mbak itu harus mengejar cinta sejatinya Mbak Centini sendiri. Meskipun sampai ke ujung dunia pun harus dikejar ya Mbak. Sayang loh Mbak.
Soalnya jarang banget lelaki sebaik Mas Tejo.